Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1307 sampai tahun 1309. Sebagai orang yang sibuk seperti Charlie Kin, dia muncul di kota langit bersama orang-orang sepanjang malam. Tentu saja, itu bukan hanya demi senjata ajaib, tetapi Kevin Ye telah meramalkannya. Jadi ketika Charlie Kin dengan cepat menghentikan Kevin Ye dan mengatakan bahwa ada hal-hal lain, Kevin Ye juga memiliki beberapa persiapan psikologis. Setelah berdiri diam, sosok Kevin Ye berbalik lagi, dan sekali lagi duduk di sofa sambil tersenyum. Dia menatap Charlie Kin dengan mata lurus. Kemudian dia berkata, apalagi yang kamu miliki? Mendengar pertanyaan Kevin Ye, Charlie Kin jelas merasakan ekspresi malu di wajahnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Charlie Kin sedikit malu dan berkata, itu, anak Kevin Ye, apakah kamu tahu di mana Bei Mingwell dan Fujibu Yijiro itu sekarang? Kevin Ye dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, di mana aku tahu di mana mereka? Ketika kedua orang ini berada di Dasigou, aku telah memberikan mereka kepadamu, Kapten Kin. Di mana mereka? Apakah kamu tidak lebih tahu daripada aku? Kevin Ye tersedak kalimat itu, wajah tua Charlie Kin semakin tidak bisa menahan tawa. Untungnya, salah satu gigi serigala keluar dan berkata, Yah, Yesuai, kamu tidak tahu. Awalnya kedua orang ini ada di tangan kita. Kami juga meminta Yang Jun untuk mengawal mereka ke markas Pedang Biru, ibu kota Kaisar. Tetapi siapa yang mengira bahwa ada sedikit masalah di jalan, dan mereka berdua melarikan diri. Mendengar Langya berkata demikian, Kevin Ye tidak menunjukkan ekspresi terkejut apapun. Dia hanya mencibir dan berkata, lari. Hehe, pedang birumu benar-benar membuatku semakin terkesan. Aku telah menyegel prestasi mereka. Sekarang bahkan dua orang biasa tidak sebaik dirimu. Kau masih bisa membiarkan mereka lari. Sungguh menakjubkan. Kata-kata Kevin Ye tidak diragukan lagi menusuk hati Charlie Kin lagi. Saat ini Charlie Kin hanya malu dan marah, tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ada perasaan terbakar di wajahnya. Wajah tuanya memerah, tetapi meskipun begitu, Charlie Kin masih mengumpulkan keberaniannya untuk menatap Kevin Ye dan berkata, Kevin Ye, apakah kau benar-benar tidak tahu kemana mereka pergi? Kata-kata Charlie Kin agak ambigu, yang membuat Kevin Ye merasa tidak senang untuk sementara waktu. Kevin Ye berkata dengan wajah dingin, Charlie Kin, tidakkah kau pikir aku menyembunyikan mereka berdua? Mengetahui bahwa Kevin Ye telah salah memahami maksudnya, Charlie Kin dengan cepat menjabat tangannya dan menjelaskan, tidak, Kevin Ye, jangan salah paham. Aku baru saja mendengar dari Elang bahwa kau memiliki kemampuan untuk melacak. Aku ingin bertanya apakah kamu tahu di mana kedua orang ini sekarang? Jelas, Kevin Ye tidak puas dengan penjelasan Charlie Kin, tetapi dengan jijik bersenandung dengan cara yang lugas, aku tidak tahu. Untuk jawaban Kevin Ye, Charlie Kin hanya bisa menghela nafas panjang, ekspresi tak berdaya. Namun, Kevin Ye segera membuka mulutnya lagi dan berkata, meskipun aku tidak tahu di mana mereka sekarang, kurasa seseorang harus tahu. Siapa? Kata-kata Kevin Ye tampaknya menjadi pukulan terakhir bagi Charlie Kin yang tenggelam. Charlie Kin bertanya dengan tergesa-gesa. Kevin Ye berkata sambil tersenyum, bukankah kamu mengambil hewan peliharaan Yejiro? Mereka dulu memiliki hubungan tuan pelayan. Kadal dengan napas toleransi Sein seharusnya yang paling akrab. Kamu dapat bertanya kepadanya untuk mengetahuinya. Mungkin dia dapat memberimu beberapa jawaban yang kamu inginkan. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Charlie Kin menepuk kepalanya dan berkata, ya, pil hantu itu, bagaimana aku bisa melupakannya? Kemudian Charlie Kin segera bangkit dan berkata, Kevin Ye, anak laki-laki, terima kasih. Aku akan kembali dan mengerahkannya sekarang. Jelas, sangat penting bagi Charlie Kin untuk merebut roda Beiming dan Yijilang, yang saat ini sudah mulai sedikit tidak sabar. Namun, ketika Charlie Kin bangkit dan ingin pergi, dia dihentikan oleh Kevin Ye, tunggu sebentar. Mendengar suara Kevin Ye, Charlie Kin pertama-tama tertegun sejenak, lalu menoleh ke belakang, Kevin Ye, nak, apakah kamu punya hal lain? Saat itu, Kevin Ye bersila dan berkata dengan malas, urusanmu sudah selesai. Sekarang giliranku. Aku tidak terburu-buru untuk menangkap roda Beiming. Urusanmu, apa yang bisa kamu lakukan? Terlebih lagi, aku tidak tahu apa yang tidak bisa kamu selesaikan. Charlie Kin menyeringai pahit untuk beberapa saat dan berkata kepada Kevin Ye. Kevin Ye genit dan berkata, aku selalu ada di pikiranku ketika kamu mengadakan pertemuan malam ini. Aku mendengar bahwa kamu akan melawan Lingnan Zhangjiakou. Apakah kamu punya hal seperti itu? Di depan Charlie Kin, Kevin Ye tidak menyembunyikan apapun, dan berkata terus terang. Mendengar pertanyaan Kevin Ye yang tiba-tiba tentang Lingnan Zhangjiakou, wajah Charlie Kin langsung berubah. Namun, saat ini, wajahnya tidak hanya berubah Charlie Kin, tetapi juga Howard Zhang di belakang Kevin Ye. Melihat kembali ke Kevin Ye, Charlie Kin mendesis dingin. Kemudian dia merendahkan suaranya dan berkata, ada hal seperti itu.
Bagaimana Kevin Ye bisa tiba-tiba bertanya tentang Lingnan Zhang Jiakou? Sejauh yang saya tahu, sepertinya tidak ada kontak antara Zhang Jia dan keluarga Ye, ibu kota kekaisaran. Charlie Qin menatap Kevin Ye, tetapi dia panik. Bagaimanapun, ketakutan terbesar Charlie Qin untuk Jiangnan adalah intervensi tiba-tiba dari orang di depannya ini. Bagaimanapun, Jiangnan adalah markas keluarga Ye. Keluarga-keluarga di Jiangnan ini terkait erat dengan keluarga Ye. Jika Kevin Ye ingin melindungi mereka, Charlie Qin benar-benar tidak punya cara. Melihat ekspresi tegang Charlie Qin, Kevin Ye hanya tersenyum. Keluarga Ye, ibu kota kaisar, tidak ada hubungannya dengan keluarga Lingnan, tetapi bahkan jika mereka memiliki kontak, itu tidak masalah bagiku. Itu urusan Tommy Ye, dan aku hanya peduli dengan urusanku. Setelah itu, Kevin Ye melambaikan tangan ke Howard Zhang di belakangnya. Howard Zhang tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung menuju ke orang tersebut. Tindakan aneh antara Kevin Ye dan Howard Zhang ini membuat Charlie Qin merasa sedikit aneh. Haozi, katakan pada mereka sendiri, apa hubunganmu dengan Lingnan Zhang Jiakou? Kevin Ye berkata kepada Howard Zhang dengan hati-hati. Howard Zhang berdiri di depan kelompok pedang biru dan berkata-kata demi kata, maaf, semuanya. Aku Howard Zhang, putra kedua dari tuan keluarga Zhang Jia di Lingnan. Mendengar Howard Zhang berkata demikian, Charlie Qin langsung menjadi satu kepala dua besar. Kamu, apakah kamu dari Lingnan Zhang Jiakou? Charlie Qin menatap Howard Zhang, beberapa di antaranya tidak dapat disalurkan. Namun segera, mata Charlie Qin berbalik lagi dan jatuh pada tubuh Kevin Ye. Kevin Ye, bocah, tidakkah kamu ingin memberitahuku bahwa Lingnan Zhang Jia adalah orangmu? Jelas, Charlie Qin terlalu banyak berpikir. Kevin Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu khawatir. Aku tidak ada hubungannya dengan Lingnan Zhang Jiakou. Aku hanya bertanya satu pertanyaan lagi di hadapan saudaraku Howard Zhang. Bagaimana rencanamu untuk menghadapi Zhang Jia? Ini. Untuk pertanyaan Kevin Ye, Charlie Qin agak sulit untuk menjawab untuk sementara waktu. Matanya menatap Kevin Ye dan Howard Zhang dari waktu ke waktu, yang jelas merupakan sedikit dilema. Sampai akhir, Charlie Qin tidak memberikan jawaban, hanya berkata, Kevin Ye, bagaimana kamu ingin menghadapi Zhang Jia? Meskipun Charlie Qin tidak mau mengakuinya, dia harus mengakui bahwa keberadaan Kevin Ye telah memengaruhi situasi di selatan Sungai Yangtze dan bahkan seluruh timur, dan memengaruhi nasib masa depan Zhang Jia. Bab 1308. Langit kota malam berangsur-angsur cerah, hari itu di langit tampak warna abu-abu seperti perut ikan yang membuat orang-orang merasakan napas pemulihan semua hal. Charlie Qin, yang datang ke kota langit semalaman, berangkat lagi saat fajar dan kembali ke puncak tempat Qi Jianfeng ditempatkan. Sepanjang jalan, mobil Charlie Qin tidak pernah berhenti. Namun, tidak seorang pun tahu hasil seperti apa yang dibicarakan Charlie Qin dan Kevin Ye sepanjang malam tentang perawatan Lingnan Zhang Jiakou. Di dalam mobil, Langya bertanya kepada Charlie Qin, yang berada di kursi pengemudi, saat dia mengemudikan mobil, Kapten, apakah kita benar-benar tidak peduli dengan urusan Lingnan Zhang Jiakou, dan membiarkan Kevin Ye menanganinya seperti ini? Charlie Qin tidak punya pilihan selain tersenyum pahit untuk beberapa saat dan berkata, apalagi yang bisa kita lakukan? Karena Kevin Ye akan campur tangan dalam masalah ini, kita hanya bisa menghindarinya. Berutang saja padanya. Yah, bagaimanapun, itu tidak penting. Aku tidak tahu bagaimana Howard Zhang akan membuat keputusan. Aku takut dia tiba-tiba memberontak untuk mewarisi posisi pemimpin keluarga Zhang Jia. Itu akan merepotkan. Aku takut Howard Zhang akan selalu ada di tanah Jiangnan ini selamanya. Charlie Qin memegang bagian belakang kepalanya dengan kedua tangan saat ini dan tertawa getir lagi. Ngomong-ngomong, ada kota langit di selatan Sungai Yangtze. Bahkan jika ada Zhang Jiakou lain di kota langit, itu tidak masalah. Kita hanya bisa melihatnya tumbuh selangkah demi selangkah. Apa yang bisa kita lakukan untuknya? Charlie Qin mengatakan ini untuk mengatakan bahwa tidak ada kepercayaan diri, tetapi ini juga masalah biasa, biarkan dia menghadapi Kevin Ye, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri ini. Bahkan gigi serigala di satu sisi juga tersenyum getir dan tak berdaya. Jika Kevin Ye sudah membuka mulutnya untuk masalah ini, mereka hanya bisa membiarkannya begitu saja. Di sisi lain, kota langit. Kevin Ye dan Howard Zhang berdiri berhadapan di taman halaman depan. Namun, keduanya terdiam cukup lama. Howard Zhang tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Kevin Ye, terima kasih, saudara Ye. Ucapan terima kasih Howard Zhang tentu saja karena Kevin Ye telah memenangkan hak untuk berurusan dengan keluarga Zhang untuknya. Meskipun Howard Zhang telah mencapai prestasinya sekarang, dia belum mencapai titik di mana kata-katanya dapat diucapkan. Jika Kevin Ye tidak berbicara, Charlie Qin dan yang lainnya tidak akan memberinya wajah ini. Selain itu, meskipun Howard Zhang tidak menyukai Zhang Jia, bagaimanapun juga itu adalah keluarganya sendiri. Dia membiarkan dirinya bertarung melawan Zhang Jia, tetapi dia tidak membiarkan orang lain menyakiti Zhang Jia. Ini juga niat egois Howard Zhang.
Dengan senyum tipis, Kevin Ye berkata, "Saudaraku, mengapa engkau mengucapkan kata-kata sopan itu?" Saat dia berkata demikian, Kevin Ye menoleh dan menatap Howard Zhang. "Haozi, ini kamu. Meskipun aku meminta hak untuk berurusan dengan keluarga Zhang untukmu, kamu harus membuat keputusan sendiri tentang bagaimana menangani masalah ini. Saranku adalah untuk segera menyelesaikan kekacauan ini. Semakin banyak hal yang tertunda, semakin buruk keadaannya." Setelah itu, Kevin Ye menepuk bahu Howard Zhang, lalu berkata, "Baiklah, ini belum terlalu pagi. Ini benar-benar malam yang sibuk." Setelah jeda, Kevin Ye melanjutkan, "Nanti, kamu bisa memberitahu Li Ping dan meminta mereka untuk datang ke ruang pelatihan di lantai 3 untuk menemuiku. Kamu dan Lao Liu dan Lao Bajiu juga akan datang bersama." Howard Zhang tertegun dan mengangguk dengan berat. Kamu tahu, bukan hanya Kevin Ye dan Howard Zhang yang tidak tidur di malam hari di Kota Langit, tetapi juga orang-orang lainnya. Lao Ba Linhai dan Lao Jiu Feng Tianjiao terjaga sepanjang malam sambil memegang senjata ajaib yang diberikan oleh Kevin Ye. Begitu pula Liu Nanrong, yang menghabiskan sepanjang malam di dapur dengan pisau dapur itu. Adapun Li Ping, Tu Gang, dan Tu Meng, ke-18 orang itu mendengar bahwa Kevin Ye masih harus mengajari mereka keterampilan, yang bahkan lebih menarik. Di mana mereka akan beristirahat. Langit timur berangsur-angsur cerah, ketika sinar matahari pertama di pagi hari menyinari kota langit, semua orang di lantai 3 kota langit telah tiba. Beberapa daun. Kakak Ye. Kakak ipar. Guru. Saat ini, Li Ping, dengan macan tutul terbang dan Sirius, berdiri dalam posisi tertib di seberang Kevin Ye, sementara Howard Zhang dan Michael Liu berdiri setengah langkah di belakang Kevin Ye. Sedangkan untuk Lao Ba Linhai, Lao Jiu Feng Tianjiao berdiri di satu sisi. Dari posisi ini, kita dapat merasakan bahwa mereka terasing dari kerabat Kevin Ye baru-baru ini. Kevin Ye hanya menyipitkan matanya, melirik semua orang di ruang pelatihan, dan kemudian berkata, "Semua ada di sini. Karena mereka semua ada di sini, mari kita mulai. Kali ini aku akan memanggil kalian semua bersama-sama. Hanya ada satu hal, yaitu, biarkan kamu memilih keterampilan bela diri yang tepat untukmu. Kalian semua adalah orang-orangku dan orang-orang dari kota langit, jadi aku tidak akan menghakimi satu sama lain, tetapi seberapa banyak yang dapat kamu pelajari hari ini adalah urusanmu sendiri. Terima kasih banyak, Ye Sao." Kevin Ye hanya mengucapkan beberapa patah kata dan kemudian dia tidak mengatakan apa-apa. Seluruh ruang pelatihan menjadi sunyi senyap saat ini, dan semua orang menunggu keterampilan bela diri yang dikatakan Kevin Ye. Tidak seorang pun tahu bagaimana Kevin Ye akan menunjukkan kepada mereka apa yang disebut keterampilan bela dirinya, apakah itu rahasia bela diri, atau dari mulut ke mulut, atau demonstrasi pribadi. Namun, yang tidak terduga adalah bahwa metode pengajaran Kevin Ye adalah cara yang belum pernah mereka lihat atau dengar. Perlahan-lahan, wajah Kevin Ye menunjukkan senyum lucu, dan kemudian seluruh orang duduk bersila di ruang latihan. Mereka semua bingung sejenak. "Lihat aku dan aku akan melihatmu." Bahkan Howard Zhang dan Michael Liu, dua saudara dekat, tidak tahu apa yang akan dilakukan Kevin Ye selanjutnya. Namun segera, orang besar itu melihat perubahan di ruang latihan, yang benar-benar membuat orang merasa aneh. Pertama-tama, sudut mulut Kevin Ye tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Kemudian semua orang melihat bahwa prasasti emas di mulut Kevin Ye mulai melompat di udara. Prasasti emas itu tidak berhenti melompat, dan secara bertahap membentuk satu teks demi satu. Totalnya ada 20 atau 30 artikel, beberapa di antaranya pendek dan ringkas, hanya beberapa ratus kata, dan panjangnya hanya beberapa ribu kata. Kata-kata ini melayang di ruang pelatihan seperti makhluk hidup. Saat ini, 18 orang Li Pingping masih terkejut entah kenapa. Namun, Howard Zhang, Michael Liu, Lao Ba Linhai dan Lao Jiu Feng Tianjiao di belakang Kevin Ye sudah mulai merekamnya secara tidak sadar. Kita semua hanya menyaksikan karakter emas itu melompat dan berpadu, membuat orang-orang terpesona. Namun, pada saat ini, pemandangan aneh terjadi lagi. Karakter emas itu tiba-tiba menghilang dan menjadi orang-orang emas kecil yang menari-nari di udara. Orang-orang emas kecil itu terus-menerus mengembangkan berbagai gerakan. Gerakan-gerakan itu tidak pernah terlihat oleh orang-orang ini di ruang latihan. Orang besar itu memandang mereka seolah-olah mereka terpesona. Bab 1309. Harus dikatakan bahwa cara Kevin Ye dalam mentransmisikan kungfu benar-benar istimewa. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Hanya Kevin Ye, yang memiliki indera pikiran yang kuat dan memiliki keterampilan sihir yang mendalam, yang berani melakukannya. 30 buah keterampilan Xuanmen melayang di udara, yang membuat orang pusing. Terutama kelompok Sirius dan Fei Bao, mereka belum pernah melihat metode transmisi keterampilan ini. Sampai sekarang, mereka mengerti apa yang baru saja dikatakan Kevin Ye dan seberapa banyak yang bisa mereka pelajari tergantung pada Anda. Ratusan pria emas kecil terbang di udara hampir pada saat yang sama. Mereka sama sekali tidak dapat melihat Li Ping. Bagaimanapun, mereka bukan Kevin Ye. Mereka tidak memiliki pikiran yang begitu kuat.
Saya tidak dapat mengingat semua sosok emas kecil dan semua gerakannya. Faktanya, dalam proses mentransmisikan layanan berjasa, hanya ada dua orang yang bisa mendapatkan manfaat paling banyak, satu adalah Feng Tianjiao, yang lainnya adalah Michael Liu. Karena mereka berdua telah menempuh jalan kultivasi, semangat mereka jauh lebih kuat daripada Howard Zhang dan Li Ping yang sedang berlatih latihan fisik. Jika pikiran kuat, tentu saja, ada banyak hal yang dapat diingat. Meskipun cahaya di ruang pelatihan bersinar saat ini, itu adalah ledakan keheningan. Semua orang berkonsentrasi menatap orang-orang emas kecil itu, yang disebut kegilaan yang mendalam. Tetapi pada saat itu, Kevin Ye perlahan membuka matanya, melirik pemandangan di ruangan itu, dan kemudian berkata dalam hati, lihat, semua hati untuk melihat, bagaimanapun juga dapat belajar seberapa banyak, itu tergantung pada kreasi Anda sendiri. Seperti yang dia katakan dalam hatinya, Kevin Ye berubah menjadi bayangan kosong dan menghilang ke ruang latihan di lantai 3. Sekarang siang hari di Linhai. Di jalan dekat laut, ada orang-orang sibuk di mana-mana. Semua orang harus sarapan dan pergi bekerja. Tampaknya hari baru telah dimulai. Dan kelompok perhiasan Liu, yang berkantor pusat di Linhai, tidak terkecuali. Saat ini, kelompok perhiasan Liu juga penuh dengan orang. Sejak Mona Liu membuka segel, semangatnya semakin kuat. Tentu saja, Mona Liu, yang memiliki kekuatan sihir dan kekuatan gaib tertinggi, dapat menangani urusan kelompok dengan mudah. Tidak hanya sederhana, tetapi juga sangat efektif. Bahkan Alice tidak tahan dengan ini. Biasanya butuh 1 atau 2 hari untuk menelusuri dokumen kontrak, sekarang Mona Liu kurang dari setengah jam untuk menyelesaikan semuanya. Demi efisiensi kerja Mona Liu, Alice tidak dapat menemukan cara untuk mengerti, dan akhirnya hanya bisa berkata, kekuatan cinta tidak terbatas. Presiden, Nona Kexin, kopi Anda sudah siap. Saat ini, Alice sedang sibuk di kantor Presiden Grup Liu. Setelah beberapa saat, dia membawakan 2 cangkir kopi lembut untuk Mona Liu dan Ernie. Mona Liu menyesap kopinya. Kemudian Ernie melihat cairan hitam di tangannya dengan rasa ingin tahu. Dia merasa aneh dan tidak menyesapnya. Karena Ernir mengikuti Kevin Ye kembali ke Kota Langit, Lin Sailing membawanya ke pesta saudara perempuan. Saat ini, ada banyak pemilik bunga yang telah membuka segel. Lin Sailing, Cynthia Fang, Lan Chaier, Mona Liu dan Ernier, semuanya ada 5. Kelima saudari itu berdiri bersama untuk sebuah pesta, yang dapat dianggap sebagai fokus. Tanpa Kevin Ye, para saudari ini mengadakan malam karnaval. Namun, setelah malam ini, Ernier tidak terburu-buru kembali ke Kota Langit, tetapi mengikuti Mona Liu ke grup Liu. Bagaimanapun, Ernie, Cynthia Fang, dan Lin Sailing tidak sama dengan Claire Lan. Di kehidupan sebelumnya, ingatan Ernie adalah seluruh ingatan tentang negeri dongeng, sedangkan di kehidupan selanjutnya, ingatan Ernie adalah seluruh ingatan tentang desa yang telah mati. Oleh karena itu, Ernie tidak cocok dan tidak memahami kota Linhai yang ramai dan kehidupan modern di dunia manusia. Oleh karena itu, kedua saudari itu berdiskusi tentang hal itu dan langsung memasukkan Ernie ke dalam kelompok perusahaan Mona Liu. Meskipun kelompok perhiasan Liu adalah kelompok dan organisasi yang mencari keuntungan, kelompok itu adalah miniatur masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, lebih kondusif bagi Ernie untuk memahami dunianya. Melihat penampilan Ernie yang tampak pura-pura memegang cangkir kopi, Mona Liu tidak dapat menahan tawa. Sebagai saudari yang baik, Mona Liu tentu saja tahu apa yang dipikirkan Ernie. Saat itu, Mona Liu tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, lalu melambaikan tangan kepada Alice dan berkata, Alice, kamu keluar dulu. Alice tertegun sejenak, mengangguk dan berkata, baiklah, Presiden. Setelah itu, Alice menatap Ernie dengan tatapan aneh, lalu perlahan keluar dari kantor Presiden. Setelah Alice pergi jauh, Mona Liu perlahan mendatangi Ernie, membelai rambutnya yang panjang dan berkata, Kexin, apa yang kamu inginkan? Ernie tersenyum sedih, menggoyangkan cangkir kopi di tangannya dan berkata, Kakak Ling Yu, apa benda gelap ini? Apakah ini sesuatu untuk diminum? Setelah itu, Ernie menoleh ke belakang dan menatap Mona Liu dengan serius. Mona Liu sangat sabar untuk menjelaskan, gadis bodoh, ini secara alami dapat diminum, benda ini disebut kopi, adalah sejenis minuman dari barat. Minuman. Apakah sama dengan minuman keras giok? Ernie bertanya dengan bodoh. Tentu saja tidak. Dia tidak memiliki efek cairan giok. Itu hanya minuman biasa. Itu dapat menyegarkan pikiran orang biasa. Setelah mendengarkan perkataan Mona Liu, Ernie mengatupkan mulutnya dan berkata, enak sekali. Wanginya juga enak. Mona Liu terkekeh dan berkata, dasar gadis keras kepala. Kamu bisa mengukir semua hal di dunia ini ke dalam kepingan giok dengan latihan kita saat ini. Lalu kamu bisa menirunya dengan pikiranmu. Kenapa kamu harus bersusah payah mencobanya sendiri? Melihat Mona Liu yang penuh kasih sayang, Ernie menjulurkan lidahnya dan terkekeh, sekarang aku bisa merasakan semua hal di dunia ini dengan pikiranku, tetapi rasanya selalu tidak nyata. Sejak aku datang ke dunia ini, aku bisa mencoba hal-hal baru ini dengan baik, dan juga membosankan untuk berlatih setiap hari.
Baiklah, terserah kamu saja. Mona Liu merasa kasihan dengan kelahiran Ernie di dunia ini. Saat ini, Mona Liu melihat ekspresi Ernie dan penuh kasih sayang. Namun, saat kedua saudari itu berbicara, pintu kantor presiden tiba-tiba terbuka. Alice berlari dari luar dengan ekspresi panik dan terhuyung beberapa kali, "Presiden, ini tidak baik, ini tidak baik." Melihat Alice yang terengah-engah, Mona Liu memiringkan kepalanya dan berkata, "Alice, apa yang terjadi dengan terburu-buru?" "Presiden, di bawah, ada seorang sosok seperti pria yang ingin bertemu dengan Anda. Sekarang dia telah menerobos masuk ke kelompok kami dan telah berkelahi dengan para penjaga keamanan di bawah."